أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Nama ta'ala wa ta'ala wa ifadah wa istifadah wa nafa'u wa intifa'u wa tadzakur wa tadhkir wa al-hasalat wa masuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah tiga maradatihi wa sawabihi la rusidina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam la rusidina wa ghairu rusidina la sakran sayyidina Muhammad wa sayyidina syawal wa al salim sayyidina Muhammad bin Habib wa bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Ahmad bin Dahlan nantang asyahum darahman maghfirah نعبد العارفين فكنا في دين والتعبير واهدنا سبيل سبيل الخير في العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mari kita sama-sama mengaji daripada bab salat simpanan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan hadis yang kemarin. Wala hadza lahu fi rahmatillah wa huwa ma'al munafiqin fid darkil asfali minan nar. Tarikus shalah yudha'afu lahul 'adzab difain. Wa ya'ti yaumal qiyamah wa qad ghullat yadahu ila unuqihi wal malaikatu yadribunahu wa tuftahu lahu jahannam fayadkhulu fi babiha kas-sahmi fayahwi ala ra'sihi inda qarun wa haman fid darkil asfali minan nar wala hadza lahu fi rahmatillah. Dan orang yang meninggalkan sholat, dia tidak mempunyai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'al munafiqin. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat berkumpul dengan orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di paling bawah daripada neraka. Paling dasarnya neraka itu tempatnya orang-orang munafik. Orang-orang yang meninggalkan sholat, maka mereka berkumpul dengan orang munafik di neraka yang paling dasar sendiri. Tarikus shalah yudha'afu lahul 'adzabu dhi'fain. Orang yang meninggalkan sholat, azabnya dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi azabnya lebih keras kalau orang meninggalkan sholat ini, 2 kali lipat.
qiyamah wa qad ghullat yadahu ila unuqihi. Dan nanti dia datang di hari kiamat, ini tangannya, kedua tangannya dibelenggu. Dibelenggu ada di lehernya. Kemudian wal malaikatu yadribunahu. Dia dipukuli oleh malaikat. Dua tangannya dibelenggu, kemudian dipukuli oleh malaikat. Wa tuftahu lahu jahannam. Neraka jahanam dibuka lebar-lebar. Dia dipersilahkan. Tapi bukan dipersilahkan masuk surga. Persilahkan masuk neraka jahanam. Fayadkhulu fi babiha. Maka dia masuk ke dalam pintu neraka jahanam kasahmi, seperti anak panah. Fayahwi ala ra'sihi. Maka dia tersungkur di atas kepalanya. Dia tersungkur di atas kepalanya. Jadi dia seperti anak panah gitu. Melejit keras. Kepalanya dulu yang kena. Yang kena dasarnya neraka jahanam kepalanya dulu. Inda Qarun wa Haman. Di sisinya Qarun dan Haman. Ya, Qarun ini lalai, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalai dia. Itu Qarun. Diberi kekayaan yang mana kuncinya saja, kunci gudangnya itu yang bawa harus ratusan orang. Kunci gudangnya aja itu, belum isinya. Satu orang bawa nggak kuat. Harus orang kuat-kuat yang bawa. Harus banyak orang yang bawa dan orang kuat-kuat. Itu kuncinya saja. Bagaimana kekayaannya dia. Nah, tapi karena dia tertipu dengan kekayaannya sehingga tidak menuruti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditenggelamkan oleh Allah dengan semua kekayaannya dan masuk neraka. Jadi orang yang meninggalkan sholat nanti kumpul sama Qarun ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Kumpulnya sama Qarun, sama Haman, sama Fir'aun. Itu teman-temannya orang yang meninggalkan sholat. Tarikus shalah idza rufi'atil luqmah ila fihi qalat lahu la'anakallah ya aduwallah ta'kulu rizqallah wa la tuaddi faraidah. Orang yang meninggalkan sholat diriwayatkan di sini, ketika dia mengangkat satu suapan nasi ke mulutnya, maka satu suap nasi yang dia angkat ke mulutnya ini, satu suap makanan yang dia angkat ke mulutnya ini mengatakan la'anakallah ya aduwallah. Mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah, wahai musuh Allah. Itu satu suap makanan yang akan dia makan itu mendoakan buruk kepada dia. Satu suap makanan itu mendoakan la'anakallah, mudah-mudahan kamu dilaknat Allah. Ya aduwallah, wahai musuhnya Allah. Ta'kulu rizqallah wa la tuaddi faraidah. Kamu mau makan rizki dari Allah, itu kan rizki dari Allah itu. Makanan yang dimakan itu. Kamu mau makan rizki dari Allah tapi nggak mau melaksanakan kewajibannya. Itu kan model ya orang sekarang ini. Maunya rizki yang banyak, yang nikmat, tapi sholat nggak mau, kadang seperti itu. Jadi setiap suapan yang dia makan mendoakan buruk kepada dia. Naudzubillah. Qati'us shalah yatabarra'u minhu thawb fi jasadih. Bahkan baju yang dia pakai itu kalau bisa, seandainya bisa lari, mau lari. Seandainya baju itu bisa lari sendiri, mau lari itu, nggak mau dipakai sama orang yang meninggalkan sholat.
Wa yaqulu lahu laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Bahkan baju itu mengatakan, jika bukan Allah Subhanahu wa taala menundukkan aku sehingga bisa mampu kamu pakai, kalau bukan karena Allah aku lari dari kamu. Gitu. Jadi baju yang melekat pada dirinya pun nggak kerasan istilahnya, kepengen lari dari dia. Qati'us shalah idza kharaja min baiti. Orang yang meninggalkan sholat kalau dia sudah keluar dari rumahnya, qaulal bait, rumahnya pun yang dia tinggali mendoakan buruk. La sahibakallah fi safarik wala khalafaka fi atharik wala aadaka ila ahlika saliman. Bahkan rumah yang dia tinggali, yang dia bangun dengan megah itu, kalau dia keluar dari rumah itu mendoakan buruk kepada dia, kepada orang yang meninggalkan sholat ini. Doanya apa? La sahibakallah fi safarik. Mudah-mudahan Allah tidak bersama kamu di dalam bepergian kamu. Wala khalafaka fi atharik. Mudah-mudahan kamu nggak diberi generasi penerus. Wala a'adaka ila ahlika saliman. Mudah-mudahan kamu tidak kembali dalam keadaan selamat. Wah, rumahnya mendoakan buruk. Mudah-mudahan kamu tidak kembali dalam keadaan selamat. Ya, jadi jangan heran kalau pas kembali sudah babak belur atau kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Jadi makanan yang dia makan mendoakan buruk, baju yang dia pakai mendoakan buruk, rumah yang dia tinggali pun mendoakan buruk. Jadi nggak ada enaknya ini orang yang meninggalkan sholat ini. Qati'us shalah mal'unun fi hayatih wa ba'da mamatih. Orang yang meninggalkan sholat ini mal'unun, dilaknat. Fi hayatih, ketika hidup sudah dilaknat. Jadi sekelas dengan iblis ini. Iblis kan mal'un juga, iblis itu dilaknat juga. Ketika hidup dia dilaknat, wa ba'da mamatih, setelah meninggalnya juga dia terlaknat ini. Orang yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Qati'us shalah yamutu yahudiyan wa yub'atsu nasraniyan. Orang yang meninggalkan sholat yamutu yahudiyan, matinya dalam keadaan Yahudi dan dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Jadi kalau dia nggak mau tobat sampai mati tetap meninggalkan sholat, nggak tobat, itu mati dalam keadaan Yahudi dan dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Itu orang-orang yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian qala al-Imam Sya'rani fil Uhud. Al-Imam Sya'rani mengatakan, ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubayyina li tariki shalah minal fallahin wal awam wasairil juhal ma jaa fi fadli shalawatil khamsi ma jaa fi fadli shalawatil khamsi wa fadli man yuwadzibu alaihin. Kata Imam Sya'rani, kami sudah diambil janji, diikat perjanjian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya kami menerangkan kepada orang yang meninggalkan sholat daripada minal fallahin, daripada nelayan-nelayan atau daripada petani-petani, ya fallah, daripada petani-petani, wal awam, daripada orang-orang awam, dan daripada orang-orang yang tidak tahu. Kami disuruh menerangkan maja'a fi fadli shalawatil khamsi, bagaimana keutamaan sholat 5 waktu dan bagaimana keutamaan orang-orang yang giat melaksanakan
sholat 5 waktu. Jadi seperti itu. Maka hendaknya kita ini juga perhatian dengan saudara kita yang lain. Daripada petani, pegawai, tukang, atau nelayan, atau orang-orang yang tidak tahu daripada mereka. Kita perhatikan mereka. Dengan apa? Dengan kita terangkan bagaimana keutamaan sholat. Bagaimana keutamaan orang-orang yang giat melaksanakan sholat. Itu adalah satu bentuk perhatian. Itu namanya watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Yaitu saling berwasiat dengan kebaikan. Saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi berwasiat atau menasehati satu sama lain ini adalah bentuk perhatian. Jangan sampai kita acuh tak acuh atau tidak memperhatikan satu sama lain. Karena muslim dengan muslim ini saudara. Kalau saudara satu dengan yang lainnya, maka hendaknya saling perhatian. Oh, kamu belum sholat, ayo sholat dulu gitu. Ayo kita berhenti sejenak, kita sholat dulu sebentar, nanti kerja lagi. Ini. Jadi satu sama lain saling perhatian. Agar terbentuk itu namanya persaudaraan yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya persaudaraan itu bukan kalau cocok dengan nafsu kita berarti saudara, bukan. Kalau cocok dengan kemauan kita berarti saudara, nggak cocok nggak saudara, bukan. Justru yang perhatian, yang sering menasehati kita itu saudara yang betul-betul saudara. Kalau cuma hanya cocok dengan nafsu kita itu saudara gadungan istilahnya. Jadi kalau misalkan wah ini kalau diajak misalkan bermaksiat mau dia misalkan. Ini berarti saudara gadungan ini. Wah dia kok sama dengan saya satu frekuensi. Apanya maksiatnya misalkan. Wah ini saudara gadungan ini. Betul-betulnya saudara adalah yang mau mengingatkan kita. Mengingatkan kita sholat. Mengingatkan kita untuk beramal baik, itu sebetul-betulnya saudara. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca zikir maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين